Baru-baru ini kita mendengar bahwa negara Sri Lanka secara resmi dinyatakan mengalami kebangkrutan. Tetapi faktanya, sebelum Sri Lanka ada juga negara lain yang juga pernah dinyatakan bangkrut. Salah satunya adalah negara Yunani. Jika dilihat dari segi ekonominya, Yunani merupakan salah satu negara maju dengan standar hidup yang relatif tinggi. Namun demikian, pada tahun 2015 lalu, negara ini sempat dinyatakan bangkrut karena gagal dalam membayar hutang luar negerinya. Lalu bagaimana keadaan negara Yunani secara umum saat ini? Lebih lengkap tentang negara Yunani, inilah videonya. Negara Yunani atau yang secara resmi disebut dengan nama Republik Helenik merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Tenggara. Yunani adalah negara paling selatan di semenanjung Balkan dan terletak di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika. Memiliki total luas daratan sebesar 131.957 km persegi di kawasan tersebut, Yunani adalah negara terbesar ke-15 di benua Eropa. Negara ini juga memiliki sekitar 6.000 pulau-pulau dengan hanya sekitar 227 pulaunya yang berpenghuni. Jika kita bandingkan luas daratan negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara Yunani ini kira-kira seukuran dengan luas Pulau Jawa dan Pulau Bali jika digabungkan. Yunani berbagi perbatasan darat dengan beberapa negara, seperti dengan Albania di barat laut, Makedonia Utara dan Bulgaria di utara, dan Turki di timur laut. Diperkirakan pada tahun 2021 lalu, jumlah populasi penduduk Yunani adalah sebesar 10.678.632 jiwa, dengan mayoritas dari kelompok Helenis. Helenis sendiri adalah sebutan lain bagi orang Yunani. Kelompok ini adalah kelompok etnis dan bangsa yang berasal dari Mediterania Timur dan wilayah Laut Hitam. Sepanjang sejarahnya, orang Yunani sangat berpengaruh dan berkontribusi pada perkembangan budaya, seni visual, eksplorasi, teater, sastra, filsafat, etika, politik, arsitektur, musik, matematika, kedokteran, sains, teknologi, perdagangan, masakan, dan olahraga. Orang-orang Yunani menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa resminya. Bahasa ini adalah lingua franca dan menjadi bahasa satu-satunya bagi sebagian besar penduduk Yunani. Diketahui bahwa bahasa Yunani adalah bahasa tertulis tertua yang masih digunakan dan kosakatanya telah menjadi dasar dari banyak bahasa, termasuk bahasa Inggris serta kosakata ilmiah internasional. Dalam hal agama, sekitar 93% penduduk Yunani adalah pemeluk kekristenan, dengan sekitar 90%-nya mengidentifikasi diri mereka sebagai Ortodoks Timur. Sejalan dengan konstitusi Yunani yang mengakui Ortodoks Timur sebagai kepercayaan yang berlaku di negara itu, sambil menjamin kebebasan beragama bagi semua orang. Yunani adalah negara yang dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban Barat. Yunani menjadi tempat kelahiran bagi demokrasi, filsafat Barat, sastra Barat, historiografi, ilmu politik, prinsip-prinsip ilmiah, dan matematika. Saat ini, bentuk pemerintahan Yunani adalah Unitary Parliamentary Republic atau Kesatuan Republik Parlementer. Konstitusi yang berlaku saat ini disusun dan diadopsi oleh Parlemen Revisi kelima Helenis dan mulai berlaku pada tahun 1975 setelah jatuhnya junta militer tahun 1967 sampai 1974. Konstitusi yang terdiri dari 120 pasal ini mengatur pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memberikan jaminan khusus yang luas pada kebebasan sipil dan hak sosial. Menurut konstitusi, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jabatan presiden sendiri sebagian besar hanya bersifat seremonial, karena sebagian besar kekuatan politik dipegang oleh perdana menteri. Presiden Yunani dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian presiden secara resmi mengangkat perdana menteri. Presiden Yunani saat ini dijabat oleh Katerina Sakellaropoulou. Dia adalah presiden wanita pertama bagi Yunani yang menjabat sejak bulan Maret tahun 2020. Sementara Perdana Menteri Yunani saat ini dijabat oleh Kyriakos Mitsotakis sejak bulan Juli tahun 2019.
Yunani adalah negara maju dengan standar hidup yang tinggi dan peringkat tinggi dalam indeks pembangunan manusia. Ekonomi negara ini terutama terdiri dari sektor jasa yang berkontribusi sekitar 85,0%, sektor industri dengan 12,0%, dan pertanian sekitar 3,0% dari output ekonomi nasional. Yunani adalah ekonomi terbesar di kawasan Balkan dan merupakan investor regional yang penting di kawasan tersebut. Sayangnya, pada tahun 2015 lalu Yunani sempat dinyatakan bangkrut karena gagal membayar hutang luar negerinya. Sejarah Yunani. Membahas sejarah Yunani mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena seperti yang sudah diketahui bahwa Yunani adalah rumah bagi peradaban maju pertama di Eropa dan dianggap sebagai tempat kelahiran peradaban Barat. Karena di wilayah Yunani inilah kebudayaan Eropa pertama kali muncul, dimulai dengan peradaban Sekledik di Kepulauan Laut Aegea sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, kemudian peradaban Minoan di Pulau Kreta antara 2700 sampai 1500 tahun sebelum Masehi, dan peradaban Yunani Mycenaean di daratan utama Yunani antara tahun 1900 sampai tahun 1100 sebelum Masehi. Periode antara tahun 1200 sampai 800 sebelum Masehi dikenal juga sebagai periode zaman kegelapan Yunani. Diperkirakan periode terjadi setelah serangan dari bangsa Doria yang kemudian berhasil mengakhiri zaman Mycenaean. Disebut sebagai zaman kegelapan karena pada periode ini tidak ada catatan tertulis yang dapat digunakan untuk merekonstruksi landscape politik dan kenegaraan wilayah tersebut. Setelah periode kegelapan tersebut berakhir antara abad ke-7 dan abad ke-8 sebelum Masehi, muncullah berbagai kerajaan dan negara kota di kawasan semenanjung Yunani yang menyebar ke wilayah Laut Hitam, Italia Selatan atau Yunani Besar, dan wilayah Anatolia atau Asia Kecil. Pada periode ini, negara-negara Yunani mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi dengan perkembangan budaya yang pesat, seperti bukti-bukti peninggalan arsitektur, drama, ilmu, dan filsafat yang dipelihara dalam lingkungan demokrasi. Di tahun 500 sebelum Masehi, Kekaisaran Achaemenid atau Persia kuno berhasil menguasai negara-negara kota di wilayah Anatolia dan Makedonia. Setelah berhasil menguasai wilayah tersebut, Persia kemudian menginvasi negara-negara bagian di daratan utama Yunani pada tahun 492 sebelum Masehi. Sebagai tanggapan atas invasi Persia, pada tahun 481 sebelum Masehi, negara-negara kota Yunani kemudian membentuk sebuah persatuan negara-negara Yunani yang disebut dengan nama Liga Helenik. Dipimpin oleh Athena dan Sparta, kemenangan Yunani dalam Perang Yunani-Persia yang berlangsung selama sekitar 50 tahun dianggap sebagai momen penting dalam sejarah dunia. Namun sayangnya, kurangnya persatuan politik di Yunani mengakibatkan seringnya konflik antara negara-negara Yunani. Dan yang terparah adalah Perang Peloponnesia pada tahun 431 hingga 404 sebelum Masehi. Perang ini dimenangkan oleh Sparta dan menandai runtuhnya Kekaisaran Athena sebagai kekuatan utama di Yunani kuno. Selanjutnya, pada abad keempat sebelum Masehi, sebagian besar Yunani berhasil disatukan dan tergabung dalam Liga Korintus yang dipimpin oleh Raja Philip II dari Makedonia. Setelah terbunuhnya Raja Philip II, suksesi kepemimpinan Liga Korintus kemudian jatuh ke tangan anaknya Alexander III dari Makedonia, atau yang kemudian dikenal dengan nama Alexander the Great atau Alexander Agung. Alexander Agung menghabiskan sebagian besar tahun pemerintahannya untuk melakukan kampanye militer di seluruh Asia Barat dan Afrika Timur Laut. Dia telah menciptakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah, di mana wilayahnya membentang dari Yunani hingga India. Setelah kematiannya, kerajaannya terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan, dengan yang paling terkenal adalah Kekaisaran Seleukia, Mesir Ptolemaik, Kerajaan Bakteria Yunani, dan Kerajaan Indo-Yunani. Yunani kemudian dianeksasi oleh Republik Romawi mulai sekitar abad kedua sebelum Masehi dan kemudian menjadi bagian integral dari Kekaisaran Romawi. Dalam perjalanannya, Yunani kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium.
Kekaisaran Romawi Timur berlangsung lebih dari 1000 tahun, mulai dari abad keempat Masehi sampai tahun 1453, dengan ibu kotanya yang berada di Konstantinopel. Bahasa dan budayanya adalah Yunani, serta agamanya didominasi oleh Kristen Ortodoks Timur. Selama berdirinya, Romawi Timur merupakan salah satu kekuatan penting di bidang ekonomi, budaya, dan militer di benua Eropa. Sejak tahun 1261 dan seterusnya, Bizantium terus mengalami pelemahan bertahap struktur internalnya dan pengurangan wilayahnya dari invasi Ottoman yang berpuncak pada kejatuhan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Penaklukan Ottoman atas Konstantinopel ini secara resmi menandai berakhirnya kedua kekaisaran Romawi baik timur dan barat, dan juga menandai berakhirnya periode Bizantium dalam sejarah Yunani. Pada tahun 1500-an, sebagian besar Yunani ada di bawah Kekaisaran Ottoman, termasuk Siprus dan Kreta. Kekaisaran Ottoman berhasil menguasai sebagian besar wilayahnya ini hingga awal abad ke-19. Sementara, bagian yang tidak dikuasai Ottoman adalah Kepulauan Ionia. Kepulauan ini tetap merdeka di bawah perlindungan Republik Venesia, sampai kemudian direbut oleh Republik Prancis pertama pada tahun 1797 dan Britania Raya pada tahun 1809, serta dikembalikan dan bersatu dengan Yunani lagi pada tahun 1864. Pemberontakan skala besar pertama melawan pemerintahan Ottoman adalah pemberontakan Orlov pada awal tahun 1770-an, tetapi dapat dipadamkan oleh otoritas Ottoman. Namun, di waktu yang sama juga menandai dimulainya pencerahan Yunani modern ketika orang-orang Yunani yang belajar di Eropa Barat membawa pengetahuan dan gagasan kembali ke tanah air mereka, dan ketika para pedagang serta pemilik kapal Yunani meningkatkan kekayaan mereka. Akibatnya, terutama setelah Revolusi Prancis, ide-ide liberal dan nasionalis mulai menyebar ke seluruh tanah Yunani. Pada tahun 1821, orang-orang Yunani bangkit dan melawan pemerintahan Kekaisaran Ottoman. Peristiwa ini dikenal juga sebagai Perang Kemerdekaan Yunani atau Revolusi Yunani 1821. Setelah bertahun-tahun negosiasi, tiga kekuatan besar yaitu Prancis, Kekaisaran Rusia, dan Inggris memutuskan untuk campur tangan dalam konflik yang terjadi, dan masing-masing negara mengirim angkatan laut ke Yunani. Pasukan sekutu yang dikirim ke Yunani terlibat dalam pertempuran Navarino tahun 1827 dan berhasil mengalahkan armada Ottoman. Sebagai hasil dari negosiasi bertahun-tahun, Republik Helenik pertama akhirnya diakui di bawah London Protocol pada tahun 1830. Berikutnya, Yunani kemudian ditetapkan sebagai sebuah kerajaan merdeka dan terbebas kendali Ottoman. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, Yunani berusaha untuk memperluas batas-batas wilayahnya. Partisipasi negara ini dalam Perang Balkan tahun 1912 sampai tahun 1913 adalah salah satu episode terpenting dalam sejarah Yunani modern, karena memungkinkan negara ini untuk memperluas wilayahnya dan mencapai sebagian besar ukuran teritorialnya saat ini. Setelah Perang Dunia Pertama, Yunani mencoba ekspansi lebih lanjut ke Asia Kecil, sebuah wilayah dengan populasi Yunani asli yang besar pada saat itu. Tetapi upaya ini dikalahkan dalam Perang Yunani-Turki tahun 1919 sampai tahun 1922. Setelah peristiwa bencana di Asia Kecil, sistem monarki dihapuskan melalui referendum pada tahun 1924 dan Republik Helenik kedua dideklarasikan. Setelah kembalinya Raja George II dari pengasingan, pada tahun 1935 Republik Helenik kedua dibubarkan. Pada tahun 1936, Perdana Menteri Ioannis Metasas dengan persetujuan dari Raja menangguhkan parlemen dan mendirikan rezim Metasas atau rezim 4 Agustus. Rezim Metasas secara tidak langsung menandai dimulainya periode pemerintahan otoriter yang berlangsung di Yunani. Periode ini berlangsung setidaknya sampai awal 1970-an. Pada tahun 1974, sebuah referendum diadakan dan menghasilkan dihapusnya sistem monarki di Yunani. Kondisi ini juga menandai berdirinya Republik Helenik ketiga atau Yunani modern seperti saat ini. Itulah ringkasan sejarah negara Yunani yang cukup panjang. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Yunani.
Nama negara Yunani dalam bahasa Yunani berbeda dengan nama yang digunakan dalam bahasa dan budaya negara lain. Secara internal, negara ini disebut dengan Hellas atau Hellada, dan nama resminya adalah Helliniki Demokratia. Dalam sejarah peradabannya, orang Yunani sering disebut dengan Hellenis. Sebutan nama Hellenis dan Hellas sendiri dalam legenda dan mitologi Yunani berasal dari kisah Helen, yang dipercaya sebagai nenek moyang dan bapak pendiri semua suku Yunani dari masing-masing putranya, yaitu Aeolus, Dorus, dan Sutus. Dalam bahasa Inggris, Yunani disebut dengan Greece. Nama ini berasal dari nama Latin Graecia yang digunakan oleh Romawi kuno untuk menunjukkan wilayah Yunani modern. Secara harfiah, nama Graecia memiliki arti tanah orang Yunani. Sementara nama Yunani dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab dari kata Al-Yunan. Kata ini diserap dari bahasa Persia yaitu Yunan. Penamaan tersebut berdasarkan wilayah Ionia, suatu wilayah pesisir barat Anatolia yang pernah menjadi daerah Yunani dan sekarang menjadi bagian dari Turki. Galanolevki adalah bahasa lokal untuk menyebut bendera nasional Yunani. Secara resmi, bendera ini diakui sebagai salah satu simbol nasional bagi negara Yunani. Seperti yang kita lihat, desain bendera Yunani terdiri dari dua warna utama yaitu warna biru dan warna putih. Desain ini sudah digunakan sejak tanggal 22 Desember tahun 1978 atau sekitar 43 tahun yang lalu. Adapun makna desain bendera tersebut antara lain, warna biru dan putih melambangkan warna langit dan laut Yunani. Garis-garis horizontal yang membentuk desain bendera tersebut tidak memiliki arti secara resmi. Namun ada teori yang mengartikan garis-garis tersebut mewakili huruf-huruf yang merupakan singkatan dari 9 suku kata dari moto Yunani, yaitu Eleftheria Ithanatos, yang berarti kebebasan atau kematian. Sementara simbol salib di sudut kiri atas melambangkan kekristenan Ortodoks Timur. Euro adalah mata uang resmi yang digunakan oleh negara Yunani. Mata uang euro merupakan mata uang bersama yang digunakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Selain sebagai mata uang bersama, mata uang ini juga digunakan sebagai mata uang resmi atau nasional oleh 19 dari 27 negara anggota Uni Eropa. Secara internasional, euro dikodekan dengan EUR, dan 1 euro memiliki nilai tukar sekitar Rp15.235. Sebagian besar ekonomi Yunani sangat tergantung pada sektor jasa, terutama pada industri pariwisatanya. Dengan lebih dari 16 juta wisatawan berkunjung ke Yunani setiap tahunnya. Negara ini pernah menduduki peringkat ke-7 sebagai negara yang paling banyak dikunjungi di Uni Eropa dan menduduki peringkat ke-16 dunia. Dalam bidang pertanian, Yunani adalah negara produsen zaitun terbesar ketiga di dunia. Negara ini memiliki lebih dari 120 juta pohon zaitun dan menghasilkan 2,2 juta metrik ton buah zaitun setiap tahunnya, menjadikannya sebagai produsen zaitun terbesar ketiga di dunia setelah negara Spanyol dan Italia. Namun sayangnya, ekonomi Yunani adalah salah satu yang terburuk dan paling tidak berkembang di antara negara-negara Uni Eropa. Sejak tahun 2009, negara ini menghadapi salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah Yunani. Ditambah maraknya praktek korupsi di pemerintahan hingga merugikan Yunani sekitar $1 miliar Amerika pada tahun 2009. Pada tahun 2015, Yunani secara resmi dinyatakan bangkrut. Negara ini mengalami gagal bayar hutang senilai $22 miliar Amerika kepada IMF. Saat itu, total utang negara ini tercatat berjumlah $360 miliar Amerika atau sekitar 5.255 triliun rupiah. Kondisi ekonomi Yunani menjadi kacau balau, perbankan kehabisan uang, dan gelandangan di Yunani semakin banyak. Negara ini mendapat talangan dana dari IMF, namun harus melakukan penghematan ketat selama bertahun-tahun. Seperti yang sudah disebutkan di awal, wilayah Yunani terdiri dari sekitar 6.000 pulau, yang secara otomatis menjadikan negara ini memiliki banyak pantai. Yunani adalah negara yang memiliki garis pantai terpanjang di cekungan Mediterania, dengan total panjang garis pantainya mencapai 13.676 km. Negara ini juga menempati peringkat ke-11 garis pantai terpanjang di dunia.
Dengan wilayahnya yang berpulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan, itulah kenapa tidak ada bagian dari negara ini yang berjarak lebih dari 137 km dari laut. Artinya kamu tidak akan kesulitan untuk menemukan pantai di negara ini. Jika kamu berkunjung ke Yunani, kamu akan dengan mudah menjumpai banyak bangunan berwarna putih dengan pintu dan jendela mereka berwarna biru. Bukan tanpa alasan, hal ini karena warna tersebut dipercaya oleh orang-orang Yunani dapat mengusir roh jahat. Menariknya, meskipun negara ini memiliki banyak pulau, Yunani adalah salah satu negara paling bergunung-gunung di Eropa. Hal tersebut seperti yang dituliskan oleh situs resmi pariwisata Yunani. Faktanya sekitar 80% wilayah daratan negara ini adalah pegunungan atau setidaknya berbukit. Gunung Olympus adalah gunung tertinggi di Yunani. Puncak tertingginya atau yang dikenal juga sebagai Puncak Metikas yang berada pada ketinggian 2.917 meter di atas permukaan laut juga disebut-sebut sebagai salah satu puncak tertinggi di benua Eropa, terutama dalam hal keunggulan topografinya. Gunung Olympus dipercaya sebagai tempat tinggal atau rumah bagi para dewa-dewa dalam mitologi Yunani. Selain itu, Gunung Olympus juga terkenal karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa dan flora yang kaya. Tempat ini telah menjadi taman nasional yang pertama di Yunani sejak tahun 1938. Tempat ini juga merupakan salah satu cagar biosfer dunia. Dengan semua landscape pesisir dan pegunungan yang luar biasa, tidak heran jika Yunani kemudian menjadi rumah bagi beberapa hewan paling unik di dunia. Beberapa hewan bahkan hanya dapat ditemukan di kepulauan Yunani tertentu, termasuk anjing laut, kura-kura, katak, kadal, ular, ikan, kupu-kupu, dan krikri. Krikri adalah sejenis kambing liar yang hanya dapat ditemukan di Pulau Kreta. Athena adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Yunani. Kota Athena sendiri merupakan salah satu kota tertua di dunia dengan catatan sejarahnya yang membentang selama lebih dari 3.400 tahun. Kota ini diperkirakan sudah dihuni oleh manusia sejak sekitar milenium ke-11 dan ke-7 sebelum Masehi. Nama kota Athena sendiri diambil dari nama Dewi Athena. Dalam mitologi Yunani, Athena dikenal sebagai dewi pengetahuan, kebijaksanaan, dan peperangan. Dikisahkan bahwa Athena dan Poseidon bersaing untuk menamai kota tersebut. Keduanya sepakat bahwa siapapun yang memberi kota itu hadiah terbaik yang akan menjadi pelindung atau wali kota. Kedua dewa tersebut kemudian menawarkan hadiah kepada penduduk kota, dengan Athena menghadiahkan pohon zaitun dan Poseidon menawarkan air. Tetapi orang-orang lebih memilih pohon zaitun yang nilainya lebih tinggi karena dapat menyediakan minyak, makanan, dan kayu. Kota Athena juga dipercaya sebagai rumah bagi demokrasi pertama di dunia. Sistem demokrasi pertama kali didirikan di Athena sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Sistem ini didasarkan pada sistem demokrasi langsung, di mana warga negara yang memenuhi syarat dapat secara langsung memilih undang-undang. Dengan lebih dari 110 museum arkeologi, Yunani menempati peringkat teratas untuk museum arkeologi terbanyak di dunia. Dari Museum Arkopolis dan Museum Arkeologi Nasional di Athena, hingga situs arkeologi Delphi dan Olympia. Dengan sejarahnya yang panjang, Yunani memiliki banyak peninggalan dan sisa-sisa kejayaan masa lampau. Negara ini menjadi rumah bagi 18 situs warisan dunia UNESCO. Di antaranya termasuk situs-situs terkenal di dunia seperti Acropolis of Athens, Kuil Apollo, Meteora, dan kota tua Corfu.